Halo, kembali lagi bersama saya Hamdan Yuafi dari kelas IK 1D dari jurusan Elektro Prodi D3 Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas materi mengenai bagaimana sih cara pembuatan game dari software Unity. Yuk, mari kita simak. Saja ini kita buka dulu Unity untuk menampilkan gamenya. Lalu buka ini. Jadi ini adalah game yang saya buat. Jadi saya akan menjelaskan bagian ini, main kamera, terus ada background game, karakter animasi, tombol loncat, tombol kanan dan tombol kiri. Jadi untuk tampilan main kamera ini merupakan tampilan ketika kita sedang memainkan game. Jadi untuk tampilannya yang kita buatkan segini, untuk sasarannya kan segini. Nah, nanti tampilan yang ada di game tersebut akan tampil seperti ini, yang di bawah ini. Jadi segini aja, yang kotak putih ini. Untuk bagian background game ini ya udah tahu lah, bagian ini bagian yang di belakang gambar karakter tersebut. Jadi di bagian background ini terdapat komponen yang yaitu ada polygon collider ini, yang dimana untuk sebuah pijakan bagi karakter ketika karakter tersebut berjalan. Jadi kalau semisal tidak ada ini karakter tersebut, pastinya akan jatuh. Jadi collider 2D ini yang fungsinya untuk yang hijau ini, hijau kita harus mengatur yang kotak hijau ini ke pijakan tersebut di bawahnya ini, agar misal kita apply akan jadi seperti ini. Nah, akan terjadi di atas hijau ini. Selanjutnya ada di mana ada karakter animasi. Di sini ada karakter animasi, ada beberapa komponen yang saya gunakan, di mana ada komponen itu ada rigid body, ada capsule collider 2D, ada box dan new script ini, terus ada animator. Yang pertama ada rigid body. Rigid body ini gunanya untuk adanya gravitasi bagi karakter. Jadi pada saat kita meloncat ini, si karakter tersebut pastinya akan jatuh karena mengalami suatu daya tarik antara si karakter dengan bumi. Misal nih, kita play dulu ya. Nah, ini ketika kita loncat, nah seperti ini, karakter tersebut pastinya akan jatuh. Nah, ini fungsinya bagi komponen rigid body tersebut. Terus ada capsule collider 2D dan box collider 2D. Nah, dua ini mempunyai fungsi yang sama pastinya, yang dimana untuk pijakan tadi bagi backgroundnya. Jadi untuk sebuah kapsul ini akan berbentuk lingkaran dan box collider ini akan berbentuk kotak. Fungsinya yang pastinya sama untuk itu sebagai ukuran pada karakter tersebut ke tanah ini, background tanah yang tadi hijau, yang ini hijau. Oke, untuk yang selanjutnya ada script ini. Nah, script ini gunanya untuk menjalankan si karakter tersebut. Jadi kita semisal nih, kalau tidak ada script tersebut, maka si karakter tersebut tidak akan berjalan dan akan terjadi berhenti. Artinya karakter tersebut tidak akan berjalan ke manapun kalau kita tidak menggerakkannya seperti itu. Untuk animator nih gunanya untuk dimana ketika karakter tersebut berjalan. Nah, ketika berjalan itu pastinya untuk bagian badan atau bagian kaki atau kepala itu mengalami pergerakan secara keseluruhan begitu. Untuk ada tombol loncat, tombol kanan dan tombol kiri, kita bahas secara bersama. Jadi tombol ketiga ini merupakan sebagai tombol untuk menggerakkan karakter tersebut yang kita mau.
semisal kita apply dulu. Oke, semisal kita gerakan pakai keyboard ini ke kiri, tombol kiri ini jadinya akan seperti ini. Untuk tombol yang kanan akan jadi seperti ini, dan untuk loncat akan jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi tombol loncat, tombol kanan dan tombol kiri ini mempunyai beberapa komponen yang sama, yaitu ada yang circle corridor tool, dimana komponen ini kita harus centang is trigger terlebih dahulu, yang gunanya untuk ketika si karakter berjalan, waktu kita menekan tombol si karakter tersebut ini tidak akan menabrak tombol tersebut. Jadi karakter yang kita jalankan, si karakter tidak akan menabrak atau menghalangi itu tombol tersebut. Jadi ketika kita menekan tombol tersebut, itu tidak akan berpengaruh, si karakter tidak akan menyentuh itu. Ketika kita gerakan, si karakter tidak akan menyentuh tombol tersebut. Oke, untuk selanjutnya, ketika bagaimana sih cara kita untuk mengimplementasikan ke game atau Android tersebut? Nah, untuk itu yang kita butuhkan adalah yang namanya SDK dan JDK ini, yang dimana kita bisa cari di preference dan external tools. Nah, karena saya belum mendownload SDK dan JDK nya, saya tidak bisa mengimplementasikan ke dunia game Android tersebut. Jadi SDK dan JDK ini digunakan oleh developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Jadi aplikasi yang kita buat di Unity itu akan kita implementasikan ke dunia nyata yang bisa kita mainkan secara permanen pastinya. Untuk keduanya kita download ini, lalu setelah download kita akan pasangkan ke browser tersebut. Kita tempelkan ke sini, lalu akan tercetak di sini tulisannya. Setelah itu, untuk kita mengimplementasikan lagi, kita buka ini file, lalu build setting ini. Nah, di sini ada beberapa yang kita gunakan. Kita mau ke build kemana, mengimplementasikan kemana aplikasi tersebut. Nah, di sini ada platform yang namanya PCMax Linux standalone, ada Android, ada Universal Platform iOS, tvOS, Xbox One, PS Vita, PS4, WebGL, Facebook. Jadi di mana platform ini merupakan yang kita gunakan ketika kita mau mengarah kemana, mengimplementasikan ke mana gitu. Jadi kita mau ke Android bisa, kalau ke iOS bisa, kalau ke Xbox bisa. Jadi gitu. Lalu kita buat di sini. Setelah itu selesai, itu aja build ini. Nah, jadi segitu saja presentasi yang saya lakukan. Jika ada yang kurang, ada yang salah dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.